Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita nyata tentang seorang suami yang menghina istrinya karena tidak bisa masak. Namun setelah melihat sandal istrinya, sang suami menyesal. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk bersedekahnya seperti biasa dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua, dan sedekah juga bisa membuat hidup kita lebih baik kembali. Lanjut ke ceritanya. Randis awalnya marah dengan istri, tapi suami ini menyesal setelah melihat sandal istrinya. Sepatutnya bagi seorang suami untuk memberikan perhatian kepada istrinya, karena di balik kekurangannya terdapat kelebihan yang pantas untuk disyukuri. Seperti halnya dalam sebuah kisah berikut ini, di mana sang suami yang pemarah baru menyesali perbuatannya setelah melihat sandal istrinya. Berikut kisah yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, bersyukur, dan menghargai pasangan hidup kita. Sore hari itu rasa lapar yang sudah terasa lenyap pulang dari kantor mendadak hilang. Bukan karena kenyang, melainkan karena rasa jengkel dan kesal yang menghinggapi kepala. Betapa tidak, di saat perut telah keroncongan, kudapati masakan istri tidak sedikit pun memuaskan. Sayur sop yang kuharapkan bisa nikmat disantap bersama, nasi justru begitu manis layaknya kolak pisang. Menu lainnya pun rasanya sangat kacau. Umi, kapankah kau bisa memasak dengan benar? Selalu saja keasinan, bila tidak maka kemanisan, kepedesan, atau keasaman. Rasanya hati ini ingin sekali membentaknya sekuat tenaga. Sabar Bi, Rasulullah pun tetap sabar terhadap masakan Aisyah dan Khadijah. Katanya ingin mencontoh Rasul, ucap istriku dengan tenangnya. Iya, tapi Abi kan manusia biasa dan belum bisa sabar seperti Rasul. Abi tak akan bisa tahan dengan masakan yang rasanya kacau seperti ini, kataku setengah membentak. Setelah mendengar ucapanku, istriku pun menunduk kepalanya. Dan jika sudah begitu, biasanya air matanya bakal mengalir. Setelah sepekan keluar kota lantaran tugas dinas dari perusahaan, aku pun pulang karena rindu dengan istriku dan suasana di rumah. Namun apa yang kudapat justru sebaliknya. Rumah yang dibayangkan bisa menjadi tempat istirahat yang nyaman, justru malah membuatku pusing kepala. Bayangkan saja bagaimana rumah tersebut laksana kapal pecah, di mana menumpuk pakaian yang belum disetrika, piring kotor berserakan, dan cucian di ember yang baunya enggak ketulungan lantaran sudah direndam namun belum juga dicuci. Melihat kenyataan tersebut, aku pun hanya bisa mengerut dada sambil mengucapkan istighfar. Setelah ketemu istriku di kamarnya, aku pun berusaha meluapkan rasa kesalku. Umi, bagaimana Abi tidak kesal jika keadaan rumah begitu berantakan? Tak terus ucapanku. Istri yang soleha itu enggak ikut pengajian saja, namun juga bisa mengurus rumah dengan baik. Ternyata belum usai aku berbicara, istriku langsung menangis. Kusadari memang wanita begitu mudah menangis, namun aku berusaha untuk menenangkannya. Sudah diam, Mi gak boleh nangis, Mi gak boleh cengeng. Bagaimana Umi tidak nangis? Baru pulang sudah ngomel. Rumah ini memang gak keurus lantaran Umi tidak mampu mengerjakan apapun. Jangankan untuk bekerja, berjalan saja Umi susah, belum lagi rasa mual dan muntah, sehingga badan ini tidak bertenaga, ucapnya sembali menangis. Abi memang belum merasakan bagaimana gak enaknya mual dan pusing karena hamil muda. Tambahnya, beberapa hari kemudian istriku mulai pulih dari rasa mual akibat hamil mudanya dan memintaku untuk mengantarkan pengajian. Bi, siang nanti antarku pengajian. Tanya, aduh gak bisa,
Abis sibuk sekali hari ini. Pergi sendiri saja ya. Ya sudah, Umi naik bis saja. Semoga tidak pingsan di jalan, balasannya. Loh, kok berkata begitu? Iya, kondisi Umi yang sedang hamil muda sangat rentan jika harus mencium bau bensin. Belum lagi kondisi di dalam bis yang penuh sesak dan panas yang menyengat. Tapi mudah-mudahan sih tidak kenapa-kenapa, tuturnya. Ya sudah, Umi naik bajai saja biar cepat dan tidak berdesekan, jawabku singkat. Ternyata pertemuan dengan klien di kantor diundur pekan mendatang sehingga jadwalku kosong. Kuputuskan memanfaatkan untuk tersebut menjemput istriku di pengajian. Entah kenapa aku begitu rindu dengan sosoknya, meski menjengkelkanku selama ini. Saat motorku sudah sampai di halaman pengajian, kudapati banyak sepatu yang berjejer. Pertanda pengajian masih belum selesai. Perhatikan semua sepatu yang ada, begitu indah dan mahal. Wanita memang suka yang indah, sampai sepatu pun lucu-lucu, ucapku dalam batin. Namun pandanganku langsung terhenti ketika melihat sepasang sandal jepit di antara sepatu-sepatu yang bagus tersebut. Oh, bukankah itu sandal jepit istriku? Tanya hatiku. Segera kuambil sandal tersebut yang sudah kumal, lantaran sering dipakai. Tak sadar, air mataku pun menetes karena perih dalam batin. Baru kusadari ternyata aku tak pernah sedikit pun memperhatikan kondisi istriku. Bahkan dia mengenakan sandal kumal pun tak malu. Teman-temannya sudah mengenakan sepatu yang sangat bagus. Maka ketika pintu pengajian itu terbuka dan sejumlah muslimah keluar hendak pulang, kudapati istriku dengan segera karena menampilkannya dengan berbeda dibandingkannya wanita lain. Lantaran mengenakan pakaian berwarna gelap yang sudah lusuh warnanya di antara teman-temannya. Aku pun menyadari selama ini tak pernah membelikan baju sepotong pun atau terlalu sibuk menilai kekurangannya. Padahal istriku pun memiliki kelebihan yang tak mampu dilakukan wanita manapun. Rasanya aku tak pantas menjadi seorang suami karena terlalu sibuk mengurus orang lain. Sementara istriku tak sedikit pun kuurus. Padahal Rasul mengatakan bahwa yang terbaik di antara umatnya adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sementara aku justru sering mengomel dan menuntut istri di luar kemampuannya. Sungguh aku benar-benar menjadi suami yang zalim. Aku lantas memanggil istriku yang sibuk mencari sandalnya, dan terlihat dia begitu senang melihatku yang datang, menjemput wajahnya pun girang. Dan baru kali ini aku melihatnya dalam kondisi tersebut. Sungguh aku menyesal kenapa tidak sejak dulu menjemputnya dari pengajian. Ketika esok harinya aku belikan istriku sepatu baru, dan benar-benar saja senyum bahagia tampak mengembang sambil berkata, "Alhamdulillah, jasaku lahu." Hatiku pun begitu terenyuh melihat tingkah polanya yang sangat gembira. Rasa sesal benar-benar menyerang hatiku yang tak pernah bersyukur memiliki seorang istri yang zuhud. Mulai detik ini aku pun akan berusaha untuk lebih memperhatikan kebutuhan istriku sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Semoga para suami yang lain pun bisa memberikan perhatian kepada seorang istri, sehingga rumah tangga yang dibangun bisa penuh dengan kasih sayang. Itu adalah sebuah cerita tentang seorang suami yang kurang memperhatikan kebutuhan sang istri. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar saya bisa lebih semangat untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.